Allah, pagi hari ini Allah berikan kesempatan waktu kepada kita sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami' Az-Zikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita, masih panjang ini Pak, mengenai bismillah. Ya, syarah bismillah ini masih panjang betul. Ya. Di dalam kitab Al-Qirtas dikatakan wa haka anna tabi'al akbar kana gulaman katiban lil muluk alladzi qabla fa kataba lahu yawman kitaban kataba awwalu bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaqa kullu syai' wa qala lahu al muluk abadan bismi gila ismul ladzi khalaqa kullu syai' faqala lahu la abda illa bismi alladzi khalaqa kulli syai' ilahi wa khaliqi tabarakallah wa ta'ala thumma ataba ala hajatika fa syakara Allah lahu wa atahu al-mulk wa tabahu an-nas fa samma tabi'an. Dijelaskan mengenai keutamaan daripada bismillah. Diriwayatkan ada seseorang, dia menulis surat kepada raja. Raja itu kan biasa identik dengan sombong. Raja, presiden, pejabat, aparat, itu identik dengan kesombongan. Padahal pejabat itu dia pembantu daripada rakyat. Aparat itu orang yang bisa memberikan keadilan untuk rakyat. Nah, akhirnya anak muda ini dia tulis surat kepada raja, diawali dengan tulisan bismillah. Jadi sebelum isinya ditulis bismillahirrahmanirrahim, baru ada di bawah. Lalu raja ini nanya sama pemuda ini, kenapa kamu awali surat kamu kepadaku dengan bismillah? Kok bukan kepada yang terhormat gitu? Kepada yang terhormat raja ini apa enggak? Diawali bismillah. Akhirnya ini anak muda dia bilang, apa kalau malik abadan bismi? Enggak. Apapun ceritanya, aku tetap akan memulai dengan nama Allah yang aku sayangi. Karena kenapa? Alladzi khalaqa kullu syai'. Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Semua Allah. Hidup kita ini ya tadabbar bi umurillah. Kehidupan kita itu berputar dengan aturan ketentuan Allah, bukan dengan ketentuan manusia. Itu schedule itu kan, schedule program kita begini begitu, itu hanya formalitas saja. Tapi pada hakikatnya kalau Allah takdirkan schedule itu bisa kita jalani. Tapi kalau enggak bisa kita jalani. Akhirnya orang ini bilang apa? Aku mengawali tulisan aku dengan bismillah, bukan dengan namamu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Faqala la abada illa bismillah di khalaqa kulli syai' ilahi wa khaliqi tabaraka wa ta'ala tsumma tabila hajati. Habis dia tulis bismillah, baru ditulis keperluan dia itu sama raja. Aku ada perlu begini. Ya. Fasyakarallahu lahu wa atahul muluk wa tabaun nas fasamma tabi'an. Jadi yang tadinya raja itu enggan memberikan permintaan dia, tadinya raja nggak mau ngasih pemberian dia, tapi karena diawali dengan bismillah, itu raja nggak bisa menolaknya. Apa kata raja? Karena kamu mensyukuri atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan aku berikan apa yang kamu mau, kata raja. Ya. Makanya kalau kehidupan itu Pak, tidak ada intervensi dari manusia, yang ada di dalam diri kita yaitu ruh.
ruh itu nggak ada intervensi manusia. Kalau ada orang dia mau lompat dari lantai 50, kalau belum ditakdirkan sama Allah nggak mati dia. Ya. Kalau yang lain boleh lah. Tapi kalau yang namanya ruh itu nggak ada intervensi manusia. Ruh itu mutlak. Ya. Amrun mubham la ya'rifu ahadan illallah subhanahu wa ta'ala. Ruh itu adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan ruh kita itu akan lepas dari jasad kita. Tapi kita sudah diperintahkan oleh Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa yarwi anna Gaisar mulk Rum, diriwayatkan kerajaan daripada Rum, raja daripada Rum, kataba ila Amiril Mu'minin Umar bin Khattab, menulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini raja Rum radhiyallahu an, inna bi Sudaan la yaskun fil fadhil syai'un min ad-dawa. Surat dari Raja Rum kepada Sayyidina Umar, keluhan dari Raja Rum ini. Apa keluhannya kepada Sayyidina Umar? Sesungguhnya aku pusing, kepala aku ini pusing, nggak sembuh-sembuh. Pusingnya udah akut. Mungkin kalau kita bilang vertigo kali sekarang ya. Ini Raja Rum tulis kepada Sayyidina Umar, aku ini sakit pusing, udah berobat kemana-mana, tapi nggak ada obatnya. Ya. Fanfada ilai golan suwah, fakana ada wada ala rasi, sakana mabada wa idha warafa ada ilal wajah. Lalu Sayyidina Umar ngirim kofiah. Di kofiah itu ada tulisan Bismillah. Tulisan Bismillah dimasukin dalam kofiah, dikirim sama Sayyidina Umar. Kamu pakai itu kofiah, insya Allah kamu sembuh. Dipakai sama dia. Begitu dipakai, farafa'al wajah, maka terangkat pusingnya dia, sakitnya dia itu terangkat. Ya. Fata'ajjaba min dzalik. Lalu Raja Rum ini heran, ini apa Sayyidina Umar? Dia cuma ngirimin aku kofiah, lalu aku disuruh pakai kofiah dan sembuh kepala aku sakitnya. Aku sudah kemana-mana gak sembuh. Ya. Akhirnya raja ini memerintahkan anak buahnya, ya, bifatshil qalam suah, untuk memeriksa itu kofiah. Itu kofiah diperiksa, dibuka-buka, diperiksa. Ternyata ditemukan di situ tulisan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ma akramah hadiddin. Lalu raja ini mengatakan, begitu sempurnanya ini agama, begitu sempurnanya ini Islam. Dengan tulisan nama Allah bisa menyembuhkan daripada kepala aku yang sakit. Fa aslama wa hasan islami. Akhirnya itu Raja Rum masuk Islam, dan betul-betul dia berpegang teguh kepada keislamannya. Ya, makanya kita awali segala sesuatu pekerjaan kita dengan Bismillah. Ya, Bismillah. Kalau kita misalnya makan, awal baca Bismillah, ingatnya di tengah-tengah kita baca, ya, Bismillah awaluhu akhiruhu. Ingatnya di akhir kita baca juga, Bismillah awaluhu akhiruhu. Itu. Makanya kita rutinkan itu, Pak. Rutinkan, dawamkan bacaan Bismillah itu. Kalau kita rutinkan, kita dawamkan, nanti di sini ada manfaatnya. Wa kan Mansur bin Umar annahu wajada, diriwayatkan dari Mansur bin Ammar, dia menemukan selembaran di jalanan. Ini Mansur bin Ammar, dia nemu selembaran kertas di jalan. Fiya maktub Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kertas itu begitu diangkat sama dia, ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadha wa lam yajid laha mawdu'an
Fa'aklaha fara'a fin naum. Dia begitu dia lihat ada kertas tulisan bismillah, ya, nggak ada lagi, judulnya nggak ada, cuman kertas saja, ya, di bulat-bulat sama dia tuh kertas, ditelan sama dia. Terus taruh di air. Ada riwayat yang mengatakan bismillah itu kita tulis taruh di air. Ada yang bilang riwayat ini ditulis ditelan. Ya. Fara'a fin naum anna gailan. Lalu dia bermimpi. Faqala la fatullah alaika babul hikmah. Dalam mimpinya itu apa? Begitu dia minum itu air bismillah atau tulisan itu, dia bermimpi. Ya. Dalam mimpinya gailan galalahu, ada seseorang mengatakan Allah telah membuka kepada kamu ilmu hikmah. Karena apa? Likhtiramika litilka raka'ah fakana ba'da dzalika yatakalam bil hikmah. Karena kamu telah memuliakan kertas tadi itu, selembaran yang ada bismillah itu. Ini bukan orang biasa. Cuma dilihat ada tulisan bismillah, diambil sama dia di jalan, ditelan aja sama dia. Telan sama dia. Akhirnya dalam mimpinya didatangi oleh seseorang, kamu akan menjadi ahli hikmah. Dan betul, setelah itu dia menjadi ahli hikmah. Pembicaranya semua hikmah. Ya. Bagaimana tidak? Yang disebut adalah segala-galanya. Kalau kita sebut Allah itu segala-galanya dalam hidup kita, nggak ada yang lain. Karena kecintaan yang bisa kita bawa ke lubang kubur hanya cinta kita dengan Allah dan cinta kita dengan Nabi Muhammad. Lain dari itu nggak ada. Semua palsu kecintaan. Ya. Ya, kita lihat bagaimana almarhum murabbi kita menjadi sosok contoh bagi umat Islam di Indonesia khususnya, betapa mendawamkannya beliau dengan kalimat-kalimat ini. Ya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin awsa ila ibni faqala lahu idza mita ghusala faqdub ala wajhi wa sadri bismillahirrahmanirrahim. Qala walad faqabal dhalik thumma ra'aytu fil manam fasaltu an hali faqala la wadatu fi qabri ja'ani al malakatul adab falamma ra'aw maktuban ala jab'ati wa sadri bismillahirrahmanirrahim qala qalu li amantu minal adab. Diriwayatkan oleh ada satu mutaqaddimin. Jadi ada seorang ayah, dia berpesan sama anaknya, kalau aku meninggal, mandikan aku. Setelah kamu mandikan aku, ya, tolong kamu tulis di jidat aku itu, udah selesai dimandiin, tulis dengan tangan Bismillahirrahmanirrahim, sama di dada Bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat yang mengatakan tangan kita itu yang akan kita tuliskan, kita tempelkan dulu di lidah, baru tulis. Begitu juga di dadanya sebelum dikafani. Begitu ini anak menuruti perintah ayahnya, habis dia turuti perintah ayahnya, dia mimpi. Dia mimpi bahwasanya di atas kuburan ayahnya itu ada malaikat azab, tapi nggak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena tertulis di jidatnya tadi itu Bismillahirrahmanirrahim di dadanya, nggak tersentuh. Ya, ini banyak sekali hikmah-hikmahnya. Wa an Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Ali, alau allimuka syai'an idza waqa'a fi rajulin qad lahu bismillah ya Rasulullah qala bismillahirrahmanirrahim wa la haula wa quwwata illa billahil azim. Sayyidina Ali radhiyallahu an karramallahu wajhahu, ya, mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, wahai Ali, bukankah aku telah ajarkan kamu sesuatu? Ya, kalau kamu lakukan itu, pedang yang akan mengenai kamu itu akan menyingkir itu pedang. Belum ya Rasulullah. Apa? Ya. Lalu Rasulullah katakan apa? Bacalah kamu
Ya, kalau setiap ingin peperangan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kalimat yang dahsyat luar biasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wala haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sehat, Pak. Saya baru sembuh sakit. Kemarin luar biasa saya sakit. Kalau batuk tuh gemetar badan. Ya, mau paksain ngajar juga nggak bisa. Tapi alhamdulillah kemarin malam saya minum obat, ada antibiotik juga, bisa saya ngajar. Nah, artinya disitulah kita bisa ambil hikmah bahwa apapun yang ada di dalam diri kita tanpa kehendak Allah nggak akan bisa. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan kita, mengandalkan aku, mengandalkan gua, jangan. Fa idza azamta fatawakkal. Kamu punya niat baik, tawakal sama Allah udah. Itu. Kemudian ya, jadi itu begitu Sayyidina Ali baca itu, setiap pedang ingin mengenainya menyingkir terus itu pedang. Kesingkir terus. Makanya para sahabat itu heran. Kenapa Sayyidina Ali itu sering menghadapi musuh-musuh Islam yang gagah perkasa, tapi Sayyidina Ali nggak pernah luka sedikit pun. Ada satu cerita Lukaimah, kalau tidak salah itu salah satu kafir, dia orang yang ditakuti di Lukaimah. Akhirnya kata Rasulullah, siapa yang ingin hadapi dia? Sahabat terdiam. Kata Sayyidina Ali, aku ya Rasulullah yang menghadapi dia. Kata Rasulullah, duduk kamu hai Ali. Rasulullah nanya lagi, siapa yang ingin hadapi dia? Bukan sahabat itu takut, bukan. Sahabat ingin ditunjuk oleh Rasulullah. Diam. Kata Sayyidina Ali, aku ya Rasulullah. Ya. Sampai 3 kali. Sayyidina Ali jawab, aku ya Rasulullah. Berarti mantap itu Sayyidina Ali. Sebelum perang itu Sayyidina Ali ngadepi Lukaimah itu, Rasulullah pakaikan dia kofiah. Ya Allah, janganlah kamu ambil nyawa Sayyidina Ali sebagaimana kamu ambil nyawa daripada Asadullah Sayyidina Hamzah. Udah. Kalau dulu perang itu Pak, sebelum pasukan sama pasukan itu ada duel. Orang yang paling kuat dari musuh itu misal 3, yang dari sini 3, itu duel dulu. Kalau sudah duel baru itu perang. Akhirnya begitu Sayyidina Ali menghadapi ini Lukaimah, kata Lukaimah, mau ngapain kamu? Ya, saya ingin bunuhmu. Terus dia bilang, kamu pulang aja. Kamu bukan standing dengan aku. Bilang sama Rasul yang standing dengan aku, kamu ini anaknya teman saya. Ayahmu itu teman saya. Kamu pulang aja. Enggak, aku akan bunuhmu. Orang kalau digituin bagaimana? Sakit hati. Ya. Akhirnya udah. Terjadilah pertempuran. Begitu pertempuran kuda itu naik debu, dipotonglah kepala daripada Lukainah itu. Begitu dipotong, dibawa kepalanya oleh Sayyidina Ali, diunjuki oleh Rasulullah, ini kepalanya. Setelah itu Sayyidina Ali lari lagi, dilempar tuh di debu yang bertebaran itu. Jadi tidak ada yang tahu. Yang melihat kepala Lukainah ditebas Sayyidina Ali hanya Rasulullah. Ya, dia tidak mau mencari muka dengan yang lain. Hanya ingin menunjukkan kepada Rasulullah kalau aku tuh bisa. Itu. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sarafa anhu sab'una baban minal bala. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim,
Allah selamatkan dia daripada 70 pintu bala. 70. Ini nggak bisa kita rasakan kalau nggak kita amalin. Tapi kalau kita amalin, kita baca habis subuh, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita baca 7 kali atau 11 kali. Gitu. 70 pintu bala. Naudzubillah. Satu bala aja kita nggak mau itu ngadepin. Makanya bala itu ada imtihan, ada inzar, ada bala. Yang pertama peringatan. Allah kasih peringatan. Misalnya ada gempa dikit atau ada angin puting beliung, diperingatin sama Allah. Diperingatin dikit. Gunung meletus, diperingatin sama Allah. Biar kamu tuh sadar gitu. Diperingatin gak sadar juga. Ya. Kemudian apa? Habis inzar gak sadar, peringatan. Ya. Gak sadar juga baru tuh bala. Kalau bala tuh menyeluruh, Pak. Jadi gak bisa tuh bala sifatnya hanya ditujukan tertentu. Bagaimana Nabi Allah Nuh coba. Nabi Allah Nuh di saat dia buat perahu, ya, lalu dia buat perahu diketawai di atas gunung. Begitu perahu jadi, diberakin kotoran itu perahu, dihina. Nabi Allah Nuh hanya melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Kamu buat itu perahu. Nabi Nuh buat dikit-dikit sampai jadi. Begitu jadi umatnya ini, umat Nabi Allah Nuh, ya, melakukan perbuatan yang keji. Itu perahu yang dibuat diberakin. Sampai perahu yang tadinya bersih penuh kotoran. Penuh. Ya, Nabi Allah Nuh diam aja. Perintah Allah nggak akan sia-sia. Akhirnya ada orang punya penyakit kulit. Punya penyakit kulit dia nggak sembuh-sembuh. Yang belang begitu, gatal. Dia lagi mau berak di perahu Nabi Allah Nuh, dia jatuh ke dalam perahu itu. Habis tubuhnya dia kena kotoran yang ada di perahu. Habis tenggelam habis. Ditolongin. Begitu ditolongin, mandi. Subhanallah, sakitnya sembuh begitu nyebur di kotoran Nabi Allah Nuh itu, di perahu itu. Yang dibuangin hajat oleh mereka itu orang-orang kafir itu. Akhirnya dapat kabar, wah, itu kotoran yang ada di perahu bisa menyembuhkan. Orang berbondong-bondong ngambil itu kotoran. Coba, nah ini di luar akal. Dia berakin itu perahu, dia ambil tuh kotoran. Sampai itu kotoran dikerok sama dia. Sampai itu perahu bersih kembali sama seperti dibuat oleh Nabi Allah Nuh, bersih. Begitu bersih, baru datang itu air dari laut, air bah. Sebelumnya Nabi Allah Nuh perintahkan untuk naik ke perahu, gaumnya nggak mau. Termasuk anaknya juga nggak mau. Ya, Kan'an. Akhirnya udah Nabi Allah Nuh bawa sepasang binatang. Begitu naik semuanya ke perahu, ada itu dari laut, air bah membawa itu perahu. Perkampungan tuh habis. Makanya kita kalau melakukan sesuatu, jangan kita ukur dengan akal kita. Akal kita jadikan bahan ikhtiar. Tapi setelah kita ikhtiar dengan akal kita, kita berserah kepada Allah. Itu paling nikmat udah. Karena kenapa? Kalau segala sesuatu kita kerjakan karena Allah, ya di luar keinginan kita pun gak jadi beban. Gak akan ada masalah. Kenapa? Di luar keinginan kita sudah awali karena Allah. Tapi kalau enggak, depresi dia. Wah, kenapa enggak begini, kenapa enggak begitu? Ya. Kemudian, qultu wa kataka min hadil hadits qabla qariban. Inna qul bismillahirrahmanirrahim wa inna ma
atadamuhu ma huna li ghardi wal ikhfa ala al-waqif al-arif bil mawquf. Wa ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bismillahirrahmanirrahim faraddadaha 21 marrah. Nabi dalam setiap harinya mengulang itu kalimat bismillah 21 kali setiap hari. Coba habis ente dapat ini ilmu, ente amalin. Tiap pagi habis sholat subuh baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ente baca 21 kali. Ya. Amanah min sirr wal haraq wal gharq. Karena kalau kita wara itu fi ba'd ta'alik ana man qala inda naum bismillahirrahmanirrahim ida usrina marrah amana min sirr wal haraq wal gharq. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan ta'lik, penjelasan dari hadis yang tadi, barang siapa yang mengamalkan seperti yang diamalkan oleh Rasulullah, membaca bismillah 21 kali ya sebelum dia tidur, pagi atau sebelum dia tidur, dia baca itu bismillahirrahmanirrahim. Itu menjaga dirinya daripada kemalingan, kemudian terjaga dirinya daripada kebakaran, kemudian terjaga dirinya daripada kebanjiran ya, dan juga terjaga daripada ilmu-ilmu sihir. Itu ilmu-ilmu sihir Pak, datangnya mau tidur atau bangun tidur itu. Makanya itu kita amalin. Jadi kita ada manfaatnya, kita pulang ketemu istri kita, anak-anak kita, kita bilang baca ya setiap pagi dan mau tidur bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu. Wa ruwiyal qadhi Majduddin Asy-Syirazi bisana mutasil musalsal anna Anas Malik radhiyallahu anhu Nabi Talib karamaja anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an Jibril an Mikail an Israfil qala Allah azza wa jalla ya Israfil wa izzati wa jalali wujudi wa karami man qara'a bismillahirrahmanirrahim muttasilah bi fatihatil kitab marratan wahidah ishhadu anni qad ghafartu lahu wa qubiltu minul hasanat wa tajawaz lahu minas sayiat wa la ahraka lisanahu bin nar wa ajiruhu min adabil qabr wa adzabil nar wa adzabal qiyamah wal fazal akbar. Luar biasa. Diriwayatkan oleh Qadhi Majduddin ya Asy-Syirazi dengan sanad yang bersambung. Jadi Majduddin ini dia meriwayatkan sanadnya itu bersambung. Arti sanad mustalsil itu an fulan terus sambung. Hadisnya itu kuat, ada jalurnya, nggak terputus ya. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Hadis itu sanadnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Lalu mengatakan apa? An Jibril, Nabi daripada Jibril, dan Mikail dari Mikail, dari Israfil. Faqala azza wa jalla, maka Allah katakan kepada Israfil ya dan Israel wa izzati, kata Allah kepada Israel dan Israfil wa izzati wa jalali wujudi wa karami, kebaikan aku, kasih sayangku ya, keinginan yang kamu inginkan ya, man qara'a bismillahirrahmanirrahim, yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim muttasilatun bi fatihatil kitab marratan, disambung dengan Fatihah. Jadinya begini Pak, bacanya tuh jangan diputus bismillahirrahmanirrahim, jangan, alhamdulillah jangan, tapi kita bacanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, kita sambung itu. Ishadu ala anni qad ghafartu lahu, barang siapa yang membaca bismillah langsung disambung dengan Fatihatul Kitab, saksikanlah aku betul-betul telah mengampuni dia.
dan aku telah menerima daripada semua kebaikan dia, dan aku telah memaafkan daripada kesalahan dia, dan tidak akan aku bakar itu lisannya dengan api neraka, dan akan aku selamatkan dia dari adab kubur dan adab api neraka dan adab yaumul qiyamah dan rasa takut di hari penakutan nanti yang besar. Yaumul fazal akbar itu Pak, itu adalah yaumul mahsyar. Waktu kita dibangkit, yaumul mahsyar, itu matahari di atas kepala kita sejengkal. Apa kata Allah apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imrin yawman sya'nu yughni. Enggak kenal. Orang tua enggak kenal sama anak. Anak enggak kenal sama orang tua, masing-masing. Wa yub'atsuna uryana. Kita dibangkit dalam keadaan tidak menggunakan pakaian. Allah. Tapi kita ada lapaknya itu Pak. Bu, ada lapak. Oh, lapak kita ini diri di sebelah kita tenggelam dengan keringat. Keringatnya habis tenggelam dengan darah, tenggelam dengan nanah, habis. Tapi kalau kita lapak kita terjaga, matahari yang di atas kepala kita sejengkal itu tidak merasakan sama sekali. Jadi itu dibaca itu kalau bisa. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Yang penting langsung disambung. Setelah satu ayat Al-Fatihah mau terputus enggak ada masalah. Wa ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim kataballahu li ibadihi 70 sanah fa inna Allah azza wa jalla lima khalaqa lahu wal qalam wa kana al-qalam mi'ah ma baina kulli an abwab wa abu masir 50 sanah. Fanadhar Allah Ta'ala bil haibah fanshaqqa al-qalam faqala lahu ta'ala law aktub ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah faqala bi ayyi shay'in abada qala bismillahirrahmanirrahim fakataba al-qalam bismillahirrahmanirrahim fi muddati 700 sanah min as-sinin dunya faqala lahu azza wa jalla wa izzati wa jalali aina ma abdu aw ummati min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bismillahirrahmanirrahim maratan wahidah kataba lahu fi diwan thawab 700 sanah. Ini hadisnya panjang. Kesimpulannya, kalau umat Nabi Muhammad membaca bismillah satu kali dengan tulus, dengan ikhlas, dengan adab, dengan tadabbur, dia baca bismillah, dia hayati bismillahirrahmanirrahim, dia hayati, ya, itu bisa merubah kehidupan dia yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya tadi Habib katakan apa? Kita ini kalau mengawali aktivitas kita, ucapan kita, segala sesuatu dengan nama Allah, ada lagi yang lebih besar daripada nama Allah. Hidup kita dari Allah, kembali kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa itu? Allah yang kasih kita, Allah yang hidupin kita, Allah yang matikan kita. Ntar Allah hidupin lagi, Allah bangkit lagi. Masya Allah. Wa fil akhbar anhu sallallahu alaihi wasallam qala anna qala lailatul usri bi ila sama wa arada ala jamil jinan wa raitu fiha arba'atu anhar narun minal ma' wa narun minal laban wa narun minal khamr narun minal asal faqala kama qala Allah ta'ala fi muhkam kitab fiha anharun min ma'in ghair asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamr ladzatan lisharibin wa annahu min asal musaffa faqala li Jibril من أين تجوء هذه الأنهار وإلى أين تذهب فقال تذهب إلى حوض الكوثر وأما المجيء فلا أدري من أين تجيء ادعو الله عز وجل
ayulmaka aw yurika fadarabu faja'a malak fasalama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Muhammad agmud ainaika fa'agmada thumma bata fa idza ana inda syajara fara'aitu qabatun min dura bayna wala وقفل من ذهب وأمر أن من الورد من الجن والإنس وصوفه على تلك القيامة لكان مثل طائر واقن على الجبال وردت النار الأربعة تجري من تحتها من هذه القبة فلما أردت أن أرجع قال لي ذلك الملك. Jadi waktu Nabi ingin melaksanakan Mi'raj ya, ke langit ketujuh, lalu Nabi diunjuki oleh malaikat Jibril ada 4 sungai yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ada sungai dari air ya, kemudian sungai dari susu, kemudian sungai dari homer, dan yang keempat sungai dari madu ya, yang rasanya tuh madu tuh musaffa, sangat manis ya. Kemudian malaikat Jibril perintahkan Nabi untuk tutup matanya, tutup matamu. Akhirnya ditutup itu matanya Rasulullah. Begitu Rasulullah buka, ternyata Rasulullah ada di depan daripada sungai itu semua ya. Yang tadi Rasulullah hanya sekedar lihat, Rasulullah ada di dekat pohon, dekat sungai itu semua ya. Afta gala fi yadik mafatih faqul wa ayna mafatihah gala Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat Jibril, kamu buka itu pintu-pintu daripada sungai itu, tertutup, buka itu pintunya ya. Lalu kata Nabi, mana kuncinya ya? Faqul, ucapkanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi buka itu dengan kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Falamma al-khuruj faqala li dzalikal malaka ra'aitu ya Muhammad qultu ra'aitu fanzur thani falamma nadhara wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkan al-qibla Bismillahirrahmanirrahim wa ardana al-ma' yakhruju min mim Bismillahirrahmanirrahim wa nahar laban yakhruju minha Allah wa nahar khamar yakhruju min mim Ar-Rahman wa nahar asal yakhruju min mim Ar-Rahim. Fa'arabtu anna aslu hadhil anhar arba'atu min at-tasmiyah. Faqala Allah ya Muhammad man dzakarani bi hadhil asma al-arba'ah min ummatika biqalbin khalis agiatu min hadhil anhar al-arba'ah. Jadi kata Nabi, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, tahukah kamu itu yang pertama itu sungai yang pertama ya, itu daripada huruf ba ya, huruf ba artinya bismi. Kemudian yang berikutnya ya, itu ha Allah. Kemudian yang berikutnya, sungai yang berikutnya itu adalah ha ya, Ar-Rahman. Yang berikutnya lagi ha, yaitu adalah mim, yakhruju min mim, yaitu Ar-Rahman ya. Yakhruju min ha, bismillah itu mim, bismillah. Wa naharul laban, adapun sungai susu itu daripada huruf ha Allah. Kemudian nahar daripada khomer itu daripada huruf mim Ar-Rahman. Kemudian nahar yang dari madu itu adalah dari mim Ar-Rahim. Maka Nabi ketahui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim kunci dari segala-galanya. Itu bisa membuka semua pintu-pintu yang untuk masuk ke sungai-sungai 4 itu. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya sebelumnya?
Jangan lupa kita ini masih ada di bulan Maulid, tanggal 15 saat ini, ya 16 masuk 16 daripada Rabiul Awal. Perbanyak berselawat sama Nabi Muhammad, perbanyak selawat. Ya, orang kalau yang berselawat kepada Nabi, tidaklah dia tinggalkan ini dunia, tidaklah ruh keluar dari jasadnya kecuali Nabi hadir di atas kepala dia. Nabi itu hadir. Ya, semoga Allah berikan keberkahan, manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tarikatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi boleh nanti di rumah tulis bismillahirrahmanirrahim di kertas kecil gitu, taruh di air. Kalau kita badan kurang sehat apa, kita minum itu. Nah, cuman nanti tulisannya kertas itu jangan disembarangi, jangan dibuang begitu aja. Kalau bisa kita bakar, kita gali tanah sedikit, kita pendam. Itu insya Allah kalau nanti praktekin itu sesuai dengan apa yang di kitab kita bahas, bisa menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. 70 penyakit paling tidak, penyakit pusing. Makanya dulu saya sering kalau datang ke orang alim tuh, ada air ya yang dia kasih tuh ada tulisannya tuh, itu ada bismillah. Jadi itu salah satu wasilah, salah satu ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.